wabarakatuh. Hai sahabat Jendela Puspita. Sudah lama ya saya tidak buat video, tapi hari ini saya sengaja membuat karena saya ingin berbagi informasi tentang buku ini. Buku Keutamaan Istri yang diterbitkan oleh Situs Seni. Buku Alit Pedoman Moral karya Dewi Sartika, guru sekolah istri di Bandung. Kenapa ya saya penasaran ingin berbagi buku ini? Kita coba baca belakangnya dulu ya. Perempuan adalah lini terdepan dalam pembentukan karakter bangsa. Dari perempuanlah anak-anak bangsa untuk kali pertama akan mendapatkan pemahaman tentang kehidupan. Inilah salah satu keutamaan perempuan sebagaimana dikemukakan oleh Dewi Sartika dalam Keutamaan Istri. Bagi seorang Dewi Sartika, demikian juga bagi yang lain, utama dapat diartikan sebagai bagus, hebat, dan ideal. Dengan demikian, menurut pelopor pendidikan perempuan pertama dari tanah Sunda ini, keutamaan seorang perempuan ialah menjadi seseorang yang hebat. Kehebatan itu merupakan cermin dari keterdidikan dan kecerdasan yang harus dimiliki oleh perempuan. Dengan kecerdasannya pula, kaum perempuan dapat ikut mencerdaskan generasi penerus mereka. Keutamaan istri adalah sebuah pemikiran Dewi Sartika yang berusaha mengulang kembali ingatan ihwal perempuan. Dalam buku tipis yang diterbitkan pada tahun 1900 atau 7 tahun setelah beliau mendirikan sekolah istri, Dewi Sartika mengemukakan 3 hal pokok yang menjadi dasar keutamaan seorang perempuan, yaitu berdasarkan bangsanya, adat, dan kebiasaan. Selain itu, satu hal yang tidak bisa diabaikan, yaitu pendidikan yang ditanamkan sejak kecil. Hal inilah yang kemudian mendorong Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah perempuan di Bandung pada masa itu. Keren ya? Bikin penasaran bukunya. Saya sudah menandai beberapa hal yang mungkin saya ingin baca dan bagi pada teman-teman. Kata pengantarnya oleh Ketua KPPJB Bapak Prawiro Sudiarjo. Ada kutipan yang menarik dari beliau pada halaman 7. Dewi Sartika pernah menjadi pahlawan terpopuler di Jawa Barat menurut survei harian Kompas pada 3 Desember 2010. Hasil survei ini pun menjulukinya tokoh panutan Jawa Barat. Penghargaan ini karena aktivitas sebagai pelopor pendidikan untuk perempuan Bumi Putra pada masa itu. Dewi Sartika, pelopor pendidikan perempuan Indonesia. Terus ada telusur jejak menuju penerbitan buku karangan Dewi Sartika oleh sastrawan terkemuka Dodi Ahmad Fauzi. R.A. Kartini adalah filsuf brilian yang harus diperingati oleh kaum muslimin karena telah berjasa dalam menginspirasi percepatan penerjemahan Quran ke dalam bahasa Jawa huruf pegon oleh Kiai Soleh bin Umar Asmarani dari Darat Semarang. Jadi R.A. Kartini bukan hanya sebagai pahlawan emansipasi yang kita kenal, yang anehnya pahlawan emansipasi itu
seakan dijadikan sebuah tradisi untuk dirayakan di sekolah-sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, bahkan SMA. Kita merayakan pahlawan emansipasi di ruang pendidikan sejak kecil sampai dewasa. Tapi kita tidak benar-benar diajak mengenal tokoh RA Kartini. Nah, seharusnya, atau mungkin bukan seharusnya, paling tidak kita mengenal pahlawan pendidikan itu sendiri yang sangat-sangat memperjuangkan agar perempuan itu bisa bersekolah. Atau banyaklah pahlawan pendidikan-pendidikan yang ada dimiliki oleh bangsa kita untuk bisa kita kenalkan, kita ilhami kepada para siswa-siswa kita. Nah, balik lagi ke isi buku ini, menurut beliau, menurut Bapak Dodi, kiprah Kartini dalam mencari dan mencintai ajaran Islam kurang begitu dikenal di publik. Ia lebih ditokohkan sebagai pahlawan emansipasi yang menyerukan kesetaraan hak-hak perempuan terhadap laki-laki. Namun, bila mengorek tulisan yang masih tertimbun, ternyata ada loh tokoh yang paling lantang menyuarakan emansipasi melalui tulisan, pidato, dan bahkan juga perbuatan. Beliau adalah Dewi Sartika. Tentu, dua pahlawan ini patut kita peringati. Namun, sekolah-sekolah di Jawa Barat merasa kurang terpanggil untuk memperingati Dewi Sartika. Terus ada kutipan juga yang sangat menarik. Saya langsung masuk beranjak ke halaman 27. Oke, langsung kepada poin setelah beliau Dewi Sartika mendirikan sekolah. Guna menghargai jasa residen yang telah membentuk komunitas keutamaan istri, maka Sekolah Istri pun berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Pada 16 Januari 1939, atau ketika Sekolah Keutamaan Istri berusia 25 tahun, Dewi Sartika memperoleh bintang jasa emas dari pemerintah kolonialis Belanda atas jasa-jasanya dalam membangun institusi pendidikan formal untuk kaum perempuan. Pemerintah Hindia Belanda pun memberikan hadiah gedung baru yang permanen, dan saat gedung baru diresmikan diumpamakanlah Sekolah Keutamaan Istri. Perempuan bersekolah formal dan tetap pada jalurnya bahwa mereka perlu menjadi seorang istri yang utama atau ideal atau hebat. Masih menurut beliau, Dodi Ahmad Fauzi, tokoh-tokoh pendidikan seperti Dewi Sartika dan Ki Hajar Dewantara mestinya diperingati secara sungguh-sungguh, secara periodik dan berkelanjutan oleh institusi pendidikan. Seperti dituturkan pada paragraf pembuka, tulisan ini RA Kartini sebagai tokoh yang ikut andil dalam penerjemahan Quran adalah perlu diperingati, terutama bahkan oleh Kementerian Agama atau MUI. Ada lagi yang membuat saya tergugah untuk membacakannya. Ya, isi buku Keutamaan Istri, bacaan untuk anak-anak sekolah beserta para orang tuanya. Apa yang menjadi keutamaan perempuan? Makna dari itu ada berbagai macam, terutama berdasarkan pada satu, martabat diri atau bangsa, yaitu martabat menak atau terpelajar atau terdidik, atau masyarakat biasa, atau martabat pengusaha, ataupun martabat petani. Dua, adat istiadat serta kebiasaan di tiap-tiap negara, bagaimana tata cara diterapkan. Ketiga,
Pendidikannya perlu sedari masa kanak-kanak dan pergaulannya. Tetapi yang menjadi dasar pokok sebenarnya hanya satu macam, yaitu kita perlu memahami akan kebutuhan perempuan yang memiliki kedudukan atau pejabat yang dihormati, yang mengerti dalam menjalankan kewajibannya serta menjalankan tugas yang diutamakan. Apakah tidak ada perempuan pribumi yang layak disebut utama? Itu yang menjadi dasar kekuatan Dewi Sartika untuk benar-benar mengajak wanita pribumi belajar ke sekolah pendidikan formal. Pada halaman 54 ada kutipan yang sangat menarik ya. Kita bacakan lagi. Jika para perempuan kaum Menak rela bersatu memajukan masyarakat, tentu lambat laun masyarakat pribumi akan berkembang dan meningkat dalam pengetahuan, kemampuannya, serta kemauannya. Bagus tingkah lakunya, baik tata kramanya, pendeknya selamat hidupnya. Ada kutipan lagi yang menarik di halaman 57. Manusia atau bangsa yang sudah maju itu semuanya pandai. Baik perempuan atau laki-laki tidak akan tertinggal oleh mereka yang sudah pandai dari bangsa lainnya. Menak-menak bertambah mulia, para pengusaha bertambah kaya, dan masyarakat makin sejahtera. Bagian ke-1 pada halaman 62. Apa sih yang membuat penulis atau Dewi Sartika ini senang saat bekerja menjadi guru? Semua sudah paham jika penulis tidak punya kemampuan, tak bersikap kurang baik, tak berpengetahuan pula, tetapi penulis ini banyak hal yang membuatnya senang ketika mengajar. 1. Suka membimbing anak-anak. Jadi diteruskan dan anak-anak bertambah teguh hatinya sebab mereka mendapat amanat dan dari perintah pembesar. 2. Jadi guru itu walaupun perempuan bukanlah sebuah pekerjaan yang hina, tidak melanggar aturan syara. Hal yang jadi tujuan orang Sunda, perempuannya bisa maju mengikuti cara orang Eropa supaya bangsa kita jangan sampai terlalu dihina oleh bangsa lain. Ada sesuatu yang menggelitik saya belakangan ini ketika para pejuang begitu mengimpikan agar kita punya kesetaraan atau nilai baik atau dihargai oleh bangsa lain. Sekarang kita suka ada ledek-ledekan kayak gini nih cara berpikir bangsa 62 plus 62 dan lain sebagainya, yang terkadang kok serasa mengolok-olok bangsa kita sendiri ya. Orang Indonesia mengolok-olok bangsanya sendiri, dan itu kerap terjadi di media sosial oleh anak-anak muda belakangan ini. Ini sebuah hal yang ironis. Kenapa kita tidak berjuang untuk mengangkat nama bangsa kita? Balik lagi kemari, hal yang membuat senang penulis atau Dewi Sartika bekerja sebagai guru. 3. Memiliki kerja yang pasti. Sebab perempuan yang tak memiliki kerja tetap, jiwanya menjadi rapuh dan pada akhirnya berpengaruh macam-macam. Untuk hal ini semua orang pun sudah tahu atau merasakan. 4. Gelar guru itu oleh para pujangga disebut sebagai martabat paling tinggi. Bukankah ada pepatah orang tua yang harus diturut itu ada 3, guru, ratu, dan orang tua. Dan lagi buktinya juga guru itu sering membimbing, memberi pengetahuan, menasehati yang baik-baik seperti kata peribahasa. Bodoh juga tidaklah terlalu bodoh. Dan lagi ada peribahasa Belanda yang jika dalam bahasa Sunda artinya jika mau mencuci tangan kiri, tangan kanan pun ikut bersih. Yang kelima, lagi pula menjadi seorang guru itu banyak wawasan. Setiap hari makin bertambah karena terpaksa harus menjadi orang tua anak-anak
dan selalu ditanya oleh anak-anak. 6. Ilmu dan wawasan yang harus diikuti oleh manusia selama hidupnya, yakni seperti obor yang akan menerangi jalanan yang gelap. Dikit lagi, 2 kutipan lagi. Oh, 3 kutipan lagi yang saya tandai. Karena itulah penulis makin kuku memegang kebenaran sendiri, sebisa-bisanya mengikuti perlahan-lahan pada zaman kemajuan. Adapun yang dipikirkan siang malam, berkorban tanpa lelah, tidak ada lagi permasalahan mengenai sekolah perempuan. Jadi mungkin ya, atau memang kenyataannya saat itu sekolah hanya untuk kaum laki-laki saja. Hal yang menggagas penulis atau Dewi Sartika begitu berapi-api karena 1. Supaya orang tua berkeinginan menyekolahkan anak perempuannya, paham akan pekerjaannya atau memperoleh hasil dari sekolah. 2. Anak-anaknya mau sekolah hingga tamat akhir pembelajarannya. 3. Pendidikan apa yang diperlukan oleh anak-anak perempuan, harus bisa apa, sampai seperti apa, itulah menjadi bekal untuk hidup. 4. Memperhatikan tingkah perempuan yang baik atau yang buruk agar dapat menjadi contoh untuk anak-anak. 5. Untuk saat ini bertanya pada orang tua, pada mereka yang pintar, pada para pujangga, bahkan bertanya pada bupati walaupun malu dan gugup. Yang terakhir ini, adapun pemikiran yang dilaksanakan pada anak-anak tidak ada lagi, hanya 2, yaitu menasehati dan memberi contoh. Yang terakhir saya sangat suka sekali nih. Saya bukan terakhir ya, tapi ada ini ya. Saya sangat suka kutipan karena saya sebagai seorang ibu ya. Kalau kita ingin memiliki anak yang sehat dan baik, tidak ada jalan lain selain ibunya harus memiliki pengetahuan, punya wawasan, banyak kemampuan. Ya harus bersekolah. Kutipan di halaman 77. Jika anak perempuan tidak sekolah, apakah tingkah lakunya sudah pasti baik? Bukankah ada peribahasa, walau dimasukkan ke dalam peti besi, kalau akhirnya buruk ya pasti buruk juga. Statement ini keluar mungkin karena saat itu banyak justru yang memandang bahwa anak perempuan yang bersekolah itu jelek. Oke, pada bagian keempat di halaman 83, anak yang tekun sekolahnya hingga tamat dapat diharapkan menjadi manusia yang berguna. Menurut peribahasa, cager, bager, cepet, benar. Baik itu perempuan maupun laki-laki sama saja. Ya mungkin ini sedikit gambaran atau sedikit ulasan secara garis besar yang ada di buku ini. Tapi tentu akan lebih menarik kalau kita membaca utuh buku ini dan kita menerima serta menyerap informasi yang begitu luar biasa dari seorang pahlawan pendidikan perempuan, keutamaan istri. Itu saja informasi yang bisa saya bagi dan terima kasih, sampai jumpa kembali.